Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ahmadani dari kelas MI2C, nomor absen 9. Di sini saya akan membuat tutorial website statis menggunakan Laravel. Hal pertama yang saya lakukan yaitu membuat file master.blade.php yang nantinya fungsinya ini akan menjadi template bagi child view-nya nantinya. Jadi semua komponen yang ada di master.blade.php ini akan diturunkan ke child view-nya nantinya. Jadi menggunakan extend untuk menandai bahwa add action ini akan memberitahukan Laravel bahwa home.blade.php ini merupakan turunan dari layout.master file master yang saya buat tadi. Jadi menggunakan extend itu untuk mengakses kelas view parentnya ini. Dan untuk tiap masing-masing halaman itu akan mempunyai beda-beda konten. Jadi saya membuat else yang fungsinya ini sebagai tanda sebagai tanda yang nantinya bisa ditimpa oleh view turunannya nantinya. Jadi akan menjadi berbeda-beda pada tiap-tiap halaman nantinya. Di buat else di sini terdapat else dan ID-nya yaitu title. Di sini else dengan ID navbar home, hotel, kontak, dan di sini nav login untuk loginnya nanti. Dan di sini terdapat konten nantinya akan diisi kontennya nantinya pada nantinya. Dan di sini terdapat else nantinya itu ketika kita semisal section untuk pada section navbar home ini pada home.blade.php ini kita panggil apa itu navbar home-nya itu home-nya nantinya ini sudah ditandai. Tanda navbar home ini akan ditimpa oleh aktif ini. Jadi ini value-nya nanti akan ditimpa di sini. Begitupun juga LTL nantinya akan ditimpa pada tiap turunannya. Jadi kalau di home.php saya beri value home, di hotel yaitu hotel.blade ini saya beri title-nya itu home, hotel, dan di sini saya memanggil navbar hotel sebagai nantinya di sini ketika kita pindah akan berganti. Jadi akan menambahkan aktif tadi. Makan teks aktif tadi. Traveling aktif. Di pada hotel tadi akan menambahkan aktif tadi. Ini akan ditimpa oleh teks aktif tadi. Dan juga di sini ketika kita navbar kontak, ini akan menambahkan nantinya ini merupakan akan ditimpa title juga, ini title untuk semuanya. Jadi kalau ini kita panggil saja pas waktu kita ke rutenya. Ini dan ini juga. Nah, untuk kontennya ini sedikit berbeda untuk kontennya. Jadi kita menggunakan add section konten, ID-nya tadi akan ditimpa ke jika banyak kita memerlukan end action di komponen ini sebagai penanda, sebagai akhir dari sectionnya tadi. Apa itu? Kontennya tadi. Jadi konten yang banyak ini akan menimpa ke di sini. Akan ditimpa.
yield konten ini akan ditimpa di sini. Di situ tadi kan terdapat komen add konten ini, nantinya akan masuk ke di dalamnya ini ya. Ini sebagai komen aja. Klik saja. Sini tidak terlihat memang karena ini khusus dari Laravel, komen khusus dari Laravel untuk komennya. Jadi intinya konten ini isi dari konten ini, isi dari ini akan ditimpa ke sini. Nah, selanjutnya yaitu saya membuat aset, function aset yang fungsinya untuk membuat absolute URL ke folder public. Jadi nantinya akan mengarah ke folder public aset CSS style.css, akan mengambil style CSS custom CSS saya. Dan di sini saya membuat saya memakai CDN dari Postgres sebagai bantu saya sebagai untuk tampilannya. Dan di sini terdapat rute home. Rute akan mengarah ke rute home. Sini akan mengarah ke rute home function rute home. Dan untuk rute home ini dibutuhkan name root. Jadi saya membuat name root. Cara penulisan seperti berikut: name, dan di dalamnya terdapat home. Nah, di sini saya sudah membuat rute get slash enable function, dan di sini dan di dalamnya terdapat variable hotel. Variable hotel ini isinya yaitu array of object yang nantinya akan dikirim ke view home. Akan mengarah ke view home. Dan untuk datanya yang tadi, data ini akan saya looping menggunakan for else. Jadi ini variable-nya, variable hotel, data hotel tadi menjadi hotel. Jadi saya akan ditangkap jadi menggunakan with ya. Ini sebagai data, ini sebagai seperti variabelnya, ini akan jadi variabel, ini akan jadi value-nya. Nah, sini akan ditangkap, di sini akan di looping, dan di ini merupakan jadi alias, nama aliasnya jadi variabel data. Dan untuk perulangan ini agak sedikit berbeda. Jadi kita akan melooping array of object ini. Nah, sini membedakan terdapat panah EMG. Jadi maksudnya itu ini seperti array asosiatif ya, mirip. Jadi ini kayak variabelnya dan ini isinya atau value-nya. Jadi value-nya ini variabelnya. Nah, untuk memanggil ini, untuk menandakan ini akan looping sebagai name, akan looping name, dan img sebagai urutannya. Ini tidak urut, jadi dipanggil ketika saya mau ke img sebenarnya. Jadi relasi data, variabel data akan mengarah ke img dan akan looping img saja, img-nya. Bagian sini akan looping pada bagian ini. Dan juga nama akan looping namanya, nama
akan menjadi nama itu, dan value data panah harga akan mengarah ke harga ini. Jadi akan loopingnya mengarah ke harga ini. Harga ini. Nah, apabila kosong akan menampilkan alert dan teksnya itu tidak ada hotel yang tersisa. Tidak ada hotel yang tersisa. Nah, selanjutnya di sini saya lupa juga rute. Yang nantinya akan mengirim ke rute hotel. Nah, saya lupa tadi. Nah, ini akan mengarah ke hotel tadi. Ke rute hotel. Nah, untuk loopingnya tadi sesuai kan IMG, data IMG-nya tadi sebuah URL ini, gambar URL, semoga URL saja sebagai untuk memanggil gambarnya. Ini gambarnya dan ini teksnya, ini harganya ini. Ya. Ini terdapat, oh ya, sini saya membuat komponen karena saya bolak-balik menggunakan komponen title ini. Jadi saya membuat komponen sendiri menggunakan komponen dan slot ya. Ini slotnya akan isinya akan menjadi booking hotel. Ya, fungsi komponen ini hampir sama sebenarnya seperti include. Kita perlu memanggilnya dan kita mengisi slotnya, dan untuk sisa slotnya kita menggunakan add slot sendiri, yaitu dash ini, dan akan mengisi variable dash ini. Jadi kita cuma disediakan tiap komponen disediakan slot ini, dan untuk slot yang selanjutnya itu membuat sendiri menggunakan add slot, atau bisa juga menggunakan seperti ini ketika data itu banyak, bisa juga menggunakan ini. Jadi hampir sama sebenarnya, ya sama fungsinya, tapi ini lebih efisien saja menurut saya. Ini komponen yang membuat komponen input sebagai inputan ini. Jadi komponen ini, karena saya berulang-ulang menggunakan input komponen input itu, jadi saya membuat komponen blade komponen, add komponen ini saya buat sendiri. Input.blade.php-nya saya masukkan ke input.blade.php yang isinya ini sebagai ini level dan ini input. Dan untuk tipe ini saya membuat slot sendiri. Jadi tinggal memanggil ini namanya apa, hotel, ID-nya apa, teks tipenya apa, teks atau date. Jadi kita perlu cuman menambahkan di sini saja. Tidak perlu mengetikkan berulang-ulang seperti ini. Jadi kita perlu cuman ini saja. Placeholder-nya apa gitu. Menggunakan add komponen ini. Input semuanya, dan hasilnya seperti ini. Dan, yep. Nah, ini sama kan isinya. Name-nya hotel, ID-nya hotel, placeholder-nya nama hotel, dan tipenya yaitu teks. Jadi sesuai dengan
yang saya isikan tadi. Itu menggunakan add component. Menggunakan komponen dan oh ya, di sini komponen saya itu yaitu title untuk yang ini karena saya menuliskan section title ini berulang-ulang kali, jadi saya menggunakan add component dan slotnya dash dan ini slot untuk title-nya. Dan di sini saya input, saya menggunakan komponen untuk komponennya input ini saya pisahkan dan di sini textbook juga saya menggunakan textbook juga. Textbook ini text area, textbook biasanya dipanggil textbook. Jadi kita cuman akan mengirimkan data apa itu ID-nya tadi, rows-nya berapa, name-nya apa, dan placeholder-nya apa. Itu dan ini title-nya, label itu tadi kita isikan dan hasilnya seperti itu. Ini untuk labelnya tadi. Labelnya ini. Oh iya, textbook ya. Input slotnya tadi. Untuk labelnya saya isi title-nya itu ini ya sesuai dengan apa yang saya isikan yang ada di home ini. Di ini sudah dan akan mengarah ke rute hotel dan di sini cuman ini partner ya. Ini cuman saya tambahkan gambar-gambar saja dan car list itu call 2 jadi akan apa itu layoutingnya ya untuk layoutingnya. Jadi ini call 2 dan total itu 12. Total 12 ini ya. 12 untuk satu row ini. Satu row ya. Satu kolom. Ini satu kolom, dua kolom. Dan totalnya menjadi 12. Home sudah saya ngomong. Selanjutnya hotel. Di hotel ini saya membuat rute hotel hampir sama seperti rute ini, rute slash ini, rute home-nya. Di sini dapat hotel, alamat hotel, function, yang di dalamnya saya cuma nambahkan banyak saja untuk objeknya, array of objeknya akan dikirim ke view hotel. Dan di sini saya membuat name route ya hotel. Nah, di sini cuma looping, hampir sama, ya sama seperti sebelumnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini akan arahkan looping, jadi akan mengarahkan ke name, image, name, dan harga ini. Akan looping pada masing-masing array-nya ininya. Associated-nya objeknya itu. So, hotel sudah. Dan jika kosong akan mengisi hotel, tidak ada hotel yang tersisa. Hotel yang tersisa. Dan di sini saya menggunakan komponen lagi untuk title-nya. Yap, ini hotel ini. Saya isi hotel untuk slot dan deskripsinya pilih hotel yang Anda inginkan. Selanjutnya yaitu kontak. Di kontak ini, oh ya, saya belum menjelaskan pada ini. Jadi saya membuat rute parameter kontak ini, dan rute pertama yaitu title dan saya isi Diki Ahmadani dan deskripsinya saya isi ini. Dan nantinya ketika kita klik akan mengarah ke URL-nya tadi, isi dari yang sudah kita isikan ini,
yang sudah saya isikan ini akan mengarah ke sini. Kontak private. Dan untuk penulisannya ini seperti ini, yaitu slash kontak, dan ini rute parameter pertama, kedua, di sini untuk menerima tadi nilainya akan ditampung ke variabel data yang dimana ini merupakan array, jadi ini ke indeks ke 0 dan ini indeks ke 1, dan akan dikirim ke view kontak menggunakan with ini. Jadi ini value-nya, ini variabelnya, nantinya akan menjadi seperti itu. Dan di sini saya menggunakan name root kontak yang nantinya akan mempermudah nantinya untuk rute itu, function rute itu. Nah, di sini saya menggunakan add komponen ini, komponen itu lagi untuk title-nya, title ini bukan komponen sendiri, dan di sini saya menangkap tadi variabel data indeks ke 0, jadi saya mengambil isinya tadi parameter yang pertama itu, dan deskripsi ini indeks ke 1 ya, jadi indeks 1 dan indeks kedua, dan hasilnya ini akan ditampilkan di sini. Nah, di sini terdapat komponen seperti tadi, yaitu layout input tadi, inputan tadi. Jadi ini nama depan, nama belakang, subjek, dan textbox-nya tadi. Textbox-nya. Jadi cuma mengisikan tadi. Tidak perlu susah-susah untuk mengetikkan tag HTML persatu. Jadi cukup menuliskan ini dan akan mengirimkan. Untuk selanjutnya yaitu login. Nah, di login di sini ini wait. Nah, di login ini rute login, saya sudah membuat rute login. Di sini terdapat dua ya untuk rutenya. Ini satu untuk ngarah ke view login, dan di sini terdapat rute get check login. Dan ketika kita mengetikkan sesuatu, jadi kita akan login. Ketika salah, akan memberi pesan email atau password salah, gitu. Ini merupakan session flash itu tadi, error nanti akan mengirimkan pesan email atau password salah. Dan ini untuk ya seperti variabelnya tadi. Jadi untuk mengirimnya itu nah, if session function session itu ketika sessionnya salah, error, ketika ada error, ketika session has itu ketika dikirimkan flash error ini, itu kan itu tadi kan dicek. Nah, dicek apakah data ini, session ini akan mengirim error tadi, mengirimkan pesan tadi flash error, dan mengirimkan pesan yang tadi. Apakah ada? Jika ada, maka kan session akan mengirimkan alert danger, dan di sini isinya yaitu session get error. Maksudnya itu yaitu isi dari ini. Kita akan mengambil isi dari ini, isi dari flash error ini. Dan selanjutnya yaitu
saya membuat formnya ini. Nah, formnya ini akan bermetode get, jadi akan mengarah. Jadi melalui URL tadi, actionnya akan mengarah ke rute cek login. Jadi akan mengarah ke rute cek login. Di sini saya membuat komponen layout input tadi, input yang sudah saya buat. Komponen ini kita cuma mengisikan name, ID, label, placeholder, gitu tuh. Placeholder, iya. Ini dan ini. Nah, ini name juga sangat penting juga. Jadi name-nya ini nanti kan ketika URL-nya tadi ini. Nah, sebenarnya ada nanti. Ada kayak name apa gitu di sininya. Nah, itu akan diterima di rute ini. Cek login. Nah, menggunakan function request dari Laravel-nya. Request, dan ini perlu menggunakan use illuminate HTTP request. Harus menggunakan ini dulu untuk menggunakan ini, request ini. Dan juga session tadi harus menggunakan ini, harus menggunakan use illuminate ini. Jadi kita menggunakan itu untuk di sini di file web.php-nya. Perlu inisialisasi di situ. Baru bisa menggunakan session dan request ini. Nah, request ketika kita request tadi, nah ini merupakan request. Nah, ketika kita klik maka akan nge-request. Nah, input panah input kan dari hasil dari inputan tadi yang akan dikirimkan yang akan ditampung, isi dari inputan tadi akan ditampung ke variable email, dan begitupun juga password akan ditampung ke variable password. Nah, di sini selanjutnya yaitu saya akan mengecek if jika variable email tadi sama dengan isi ini diki@gmail.com dan passwordnya sama dengan diki ini, variable ini yang sudah kita inputkan tadi. Apabila sama, maka akan menghasilkan session flash success. Ini saya membuat flash success ya. Akan mengirimkan session success. Success ini merupakan variabel seperti variabelnya yang nantinya akan mengirimkan value-nya ini. Anda berhasil login dan menuju ke page. Dan akan mereturn redirect ke rute home. Jadi ini ketika benar akan mengarahkan ke rute home dan akan mengirimkan ini. Tadi terdapat cek juga if jika ada session success ini, jika ada kiriman session ini, flash success ini, maka akan ditangkap dan dimasukkan jika ada maka get akan mengambilnya isi pesan dari sukses tadi, yaitu ini Anda berhasil login ini. Nah, gitu. Ini merupakan alert sukses. Jadi ketika kita benar DIKI dan passwordnya Diki, maka akan mengarah ke home. Anda berhasil login dan menuju ke home. Yap, itu selanjutnya yaitu cek login tadi sudah, errornya sudah, dan di sini apa ya?
Jadi ini untuk komponen ini, input ini, saya cuma menerapkan untuk komponennya saja, tidak seperti loginnya tadi. Jadi saya tidak mengirimkan input terus saya ambil gitu. Jadi itu saja sih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini hasil dari kerja saya.